Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab hidayah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pada awal malam dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala pilih pergantikan kepada kita, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, kita bisa berzikir, kita bisa alhamdulillah melanjutkan lagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita sebagai muslim. Inilah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikeluarkan dari perut ibu kita bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, untuk bermain-main dan bersenda gurau, tapi kita keluar dari perut ibu kita menuju kehidupan dunia ini. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Kita maklumi bersama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, katanya. Dengan beribadah, menghambakan diri kepada-Nya karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena rasa harap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, karena juga takut kepada Allah, takut dari siksaan-Nya. Ini yang dituntut kepada kita, beribadah kepada-Nya dengan penuh cinta, takut, dan mengharap pahala dari-Nya. Dengan itu nanti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita surga. Allah telah sebutkan di Quran, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini penutup. Kata Allah, ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itu yaitu orang-orang yang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memanfaatkan umur, nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Kata Allah, itu adalah
sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Surga tidak didapatkan dengan bersantai-santai, bersenda gurau dan bermain-main. Surga didapatkan dengan kita selalu beramal. Kita selalu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman menegaskan bahwa beramal dengan amalan soleh adalah merupakan sebab kita masuk ke dalam surganya. Kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, beriman lagi beramal soleh, sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka di mana? Jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah katakan, wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Kapan kita beriman dan beramal soleh, kita akan masuk surga. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Bentuknya pertanyaan kepada kita semuanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa yang beriman beramal soleh, kami akan memasukkan dia ke dalam surga. Janji Allah benar. Ini Quran. Allah tutup, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Allah adalah yang paling benar ucapan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisih yang namanya janjinya. Kalau sudah seperti itu katanya, pasti itu yang terjadi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa dalam kehidupan dunia ini, kapan kita beramal dan beriman dan beramal soleh, kita akan masuk surga. Beriman maksudnya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah tegaskan di ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ia mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Karena beruntungnya kita bukan dinilai dengan kehidupan dunia ini, bukan dinilai dengan banyaknya yang kita punya. Bahkan banyaknya yang kita punya kadang membuat kita lalai dari tujuan penciptaan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak itu membinasakan kalian sampai kalian ziarah kubur, maksudnya sampai meninggal. Datang hajat masih lalai. Ini menunjukkan bahwa itu bukan tanda dan bukti kita adalah orang yang berhasil. Keberuntungan, keberhasilan itu dinilai dengan kita dapat surga atau tidak, kita selamat dari neraka atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang, kata Allah, zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, tidak masuk neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah yang beruntung.
itulah yang menang. Makanya seorang mukmin itu tidak ada kata istirahat beramal kecuali di surga. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi, seorang anak muda yang awal masuk Islam, baru 6 orang masuk Islam, dia masuk Islam. Dia berhijrah dengan 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, menyaksikan seluruh perang bersama Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, la rahata lil mu'mini illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi orang yang beriman kecuali di surga. Tidak ada istirahat kita. Memang setelah sholat kita pulang ke rumah, tapi di rumah tidak boleh kita bilang saya istirahat dulu dari beramal. Tidak. Kita tidur harus niat supaya bisa bangun besok pagi beribadah kepada Allah SWT. Harus niat. Jangan sampai kita tidurnya adalah tidur yang tidak bernilai pahala. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Umur pendek. Sementara amalan yang mau kita lakukan banyak. Maka walaupun kita tidak bisa lakukan, maka kita minimal berniat supaya masuk dalam keutamaan beramal. Keutamaan beramal yang disebutkan di ayat tadi. Kapan kita beramal walaupun hanya niat, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu tentunya juga karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ketakwaan kita juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah adalah sebab utama yang mengantar kita ke dalam surga. Dalam artian takwa melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Beramal karena Allah, meninggalkan larangan karena Allah. Ini adalah pendorong dan sebab terbesar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innal muttaqin fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam jannah, surga dan mata air surga. Mata air di dalamnya berbagai macam jenis air. Ada di dalamnya, kata Allah, air dari susu, air dari madu, bahkan ada air dari khamr. Semuanya ladzatan lisyaribin, nikmat diminum. Tidak ada lagi mabuk di surga. La baulun fiha wa lahum anha yunzafun. Tidak ada kemabukan dalam surga. Walaupun minuman yang diminum, minuman yang memabukkan di dunia ini, tidak ada. Tidak pula mereka sendiri mabuk. Tidak ada di dalamnya hal yang memabukkan, tidak ada juga mabuk. Allah katakan kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dengan aman, lagi selamat. Ini untuk siapa ini? Orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surga itu seluas langit dan bumi, Allah sebutkan di penghujung ayat, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu surga. Ketika Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang yang melakukan perintah. Disiapkan untuk orang yang meninggalkan larangan. Itu surga.
disiapkan untuk orang-orang yang disebutkan di Quran sebagai orang yang di dalam kehidupan dunia ini dia selalu bertakwa dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah berfirman di Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim." Allah katakan, memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, kata wahai orang-orang yang beriman. Kita semua ini dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian, kata Allah, saya tunjukkan kepada kalian kepada sebuah perdagangan, sebuah perniagaan, sebuah transaksi yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan. Apa itu? Tu'minuna billah. Satu, perdagangannya, kalau kamu mau selamat dari siksaan, tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah. Itu satu. Dua, wa rasulih, kamu beriman kepada Rasulnya. Rasul kita yang diutus kepada kita, Muhammad bin Abdullah, dan Rasulnya. Ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena keimanan yang diucapkan dengan mulut tanpa ada kesungguh-sungguhan di jalan keimanan, tidak ada nilainya. Karena orang yang akan dibukakan jalan kebaikan yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak mungkin. Coba kita tadi dekat maghrib, kita tidak pikir, oh sudah mau masuk sholat. Kita tidak berusaha bangun, meninggalkan kegiatan di rumah, kemudian kita wudhu, kita berjalan ke masjid. Apa itu? Tidak ada kebaikan di situ. Karena yang dibukakan jalan kebaikan hanya yang bersungguh-sungguh, bukan yang bersantai-santai. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk dia kepada jalan-jalan kami. Dua kali jalannya. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Satu. Perhatikan lafaznya. Saya baca ulang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul itu jamak. Orang yang bersungguh-sungguh di satu jalan kami, maka kami akan memberi petunjuk dia kepada jalan-jalan kami. Baik, kami kita tadi maghrib, wudhu, satu jalan kita tempuh ke masjid untuk sholat maghrib. Tapi berapa amalan yang kita lakukan? Berjalan ke masjid itu amalan. Karena langkah kita, satu langkah ditulis satu kebaikan, diangkat satu derajat, digugurkan satu dosa. Sudah, itu sudah amalan. Sudah jalan. Masuk masjid, kita sholat sunnah. Sudah jalan kebaikan. Padahal kita cuma dengar adzan sholat maghrib. Berapa kebaikan yang dibukakan oleh Allah untuk kita?
Sudah sholat maghrib, kita zikir. Jangan sebutkan amalan dalam sholat. Itu sangat banyak. Ada setuju. Setelahnya kita zikir. Sholat sunnah lagi. Ditambah lagi, misalnya malam hari ini kita nggak keluar. Kita duduk saja menunggu isya, itu sudah tercatat sholat. Duduk saja. Dalam hadis Nabi, seorang tetap ditulis pahala sholat, man tadara sholat, selama dia menanti sholat. Jadi kita misalnya tidak mau kita dengar ceramah, duduk saja. Kenapa tidak pulang? Duduk saja, ditunggu isya. Kita ditulis sholat. Kebaikan. Belum lagi kita belajar. Belum lagi nanti tadi, kalau kita sudah lihat bahwa sebentar ada pengajian. Akhirnya kita keluar dari rumah sana, bukan hanya sekedar mau sholat maghrib, tapi juga mau belajar. Kita tempuh jalan. Itu adalah kebaikan. Dan itu adalah sebab kemudahan untuk masuk surga. Kita mungkin sering dengar hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menempuh sebuah perjalanan, yang perjalanan itu dia tempuh mau belajar untuk yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Kita keluar dari pintu rumah kita, sebentar ada taklim, akhirnya jalanlah kita. Siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dengan sebab dia jalan menuju ilmu, jalan yang mudah menuju surga. Ini amal. Tapi ingat, ini hanya untuk orang yang bersungguh. Ini yang Allah tawarkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita mungkin sering dengar ini ayat. Ini kan sering dibaca di surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada sebuah perniagaan, kepada sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. 3 yang disebutkan. Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Wa rasulih, 2, beriman kepada Rasulnya. 3, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah dalam ketaatan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Kadang kita melakukan amalan butuh harta, butuh jiwa. Iya, memang ada amalan butuh harta saja, seperti kita bersedekah, berzakat, berinfak, itu harta. Kadang juga ada amalan butuh jiwa saja, tidak butuh harta. Tapi ada amalan butuh harta, butuh juga jiwa, butuh diri kita lakukan. Seperti sholat. Iya, kadang hanya butuh badan, kita cukup ke masjid, tidak perlu harta. Tidak perlu kita naik motor, keluarkan bensin, tidak. Kalau rumah kita dekat. Tapi kadang dia butuh harta. Kadang dia butuh harta. Kapan? Misal, kita tidak punya pakaian. Kita beli pakaian untuk sholat. Itu namanya. Berarti kita pakai badan, nanti sholat, dan kita pakai harta. Kalian bersungguh-sungguh di situ.
dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Jadi kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah, itu lebih baik jika kalian tahu kata Allah. Jika kalian tahu. Iya. Ini syarat. Itu lebih baik. Karena ibadah kepada Allah itu lebih baik daripada dunia dan isi. Coba kita lihat keutamaan sholat 2 rakaat subuh. Sunnah, yang sunnahnya. Sholat sunnahnya. Dalam hadits Aisyah. Juga datang dalam hadits sahabat lain. Yang Nabi katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini baru 2 rakaat sunnah. Gimana yang wajib? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan ke masjid, keutamaan di shop pertama, mereka akan undi. Siapa yang berdiri di depan? Dia akan undi. Seandainya mereka tahu. Seandainya mereka tahu apa yang ada dalam amalan berupa pahala surga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar." Seandainya mereka tahu ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk mereka surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmatnya itu, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bahkan terbetik dan terbayang, maka mereka akan berlomba-lomba dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadi as-solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kata Allah, saya persiapkan untuk hambaku yang soleh. Perhatikan. Saya persiapkan untuk hambaku yang soleh. Itu syarat menjadi hamba Allah. Karena Allah bilang hambaku, bukan menjadi hamba dunia. Cinta dan ridhonya tergantung dunia, itu binasa. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. In utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau itu kebinasaan. Kebinasaan hambanya dinar. Kebinasaan hambanya dirham. Mata uang perak dan mata uang emas. Kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia murka, celaka. Di sini yang beruntung hambaku, kata Allah. Bukan hambanya dinar, bukan hambanya dirham. Kata Allah hadits qudsi, a'adattu li'ibadis sholihin. Saya persiapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah, yang soleh. Itu sifat yang soleh. Mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan bahkan kata Allah tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Nikmatnya surga, tapi ada syarat. Kita harus beriman kepada Allah, Rasul, bersungguh-sungguh di jalan kita. Sengaja disebutkan bersungguh-sungguh karena jiwa kita ini la'ammaratun bisu, kata Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada keburukan.
selalu mengajak kita kepada keburukan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita akan terbawa dengan jiwa kita. Makanya hanya bersungguh-sungguh di jalan, itulah yang akan mendapatkan keutamaan. Allah katakan keutamaan yang dia akan dapat, yaghfir lakum dzunubakum. Satu, Allah akan mengampuni dosa kalian. Dua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang kedua. Yang mana setelah itu yang ketiga, tapi ini penyebutan balasannya, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Bahkan tidak cukup surga, bahkan dia akan mendapatkan masakin, tempat tinggal, sakan, rumah, istana di dalam surga Aden. Dalam surga Aden. Kemudian Allah katakan di penutup, dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Inilah yang harus kita cari. Sebab masuk surga di kehidupan dunia ini. Bukan sebab kekal di dunia, tidak ada. Seandainya ada orang yang berhak kekal di dunia ini, Nabi kita lebih berhak. Tapi Nabi menutup usia di umur 63 tahun. Seandainya yang ada yang berhak tetap adalah khalifah yang empat, karena mereka langsung disebutkan sebagai penduduk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan namanya di surga. Mereka lebih berhak untuk tetap. Tapi sama, Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Nabi di usia 63 tahun. Umar meninggal 12 tahun setelah Nabi di usia 63 tahun. Ali meninggal di usia yang sama dengan Nabi di 63 tahun. Utsman yang lebih panjang umurnya, 80 tahun meninggal. Ini kan orang-orang yang baik. Iya, mereka meninggalkan dunia ini. Tapi sebelum meninggalkan dunia ini, mereka sudah melakukan hal yang membuat mereka masuk surga. Jangan hanya membicarakan Abu Bakar penghuni surga. Lihat dulu apa yang dia lakukan. Kenapa bisa menjadi penghuni surga? Dia orang belum ada yang beriman, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar, laki-laki yang pertama sekali beriman dari kalangan kaum muslimin. Lihat apa yang dilakukan. Jangan, tidak mungkin kita seperti Abu Bakar. Jangan, lihat kenapa dia disebutkan di surga. Ketika perang Tabuk ini perang sangat paceklik, panas sangat. Para sahabat lagi kesusahan. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk membantu yang pergi berperang. Datang Umar bawa setengah hartanya. Rasul bertanya kepadanya, apa yang kamu sisakan? Setengah untuk keluarga. Datang Abu Bakar, dia bawa hartanya. Ditanya oleh Rasul, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasul. Semua dia bawa, hanya Allah dan Rasul. Ya wajar, disebutkan namanya di surga. Utsman, Ali, semua begitu. Inilah yang mereka lakukan, sehingga mereka dihukumi sebagai penghuni surga. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan di waktu ini. Alhamdulillah masih ada tersisa waktu. Kalau ada pertanyaan boleh kita berdiskusi sampai masuk waktu.
Fadhal. Kalau ada yang memulai bisa. Enggak ada. Sambil menunggu Isya. Sedikit lagi, sebentar lagi. Nah, mana ini yang setelah kita tobat dari dosa-dosa yang lalu, yang utama yang dosa kesirikan ini itu kan menghapus amalan. Setelahnya kita itu bertobat, apakah amalan kita dikembalikan atau bagaimana? Di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sisi kalau kita melihat dari apa yang beliau kabarkan. Pertama terkait dengan tobat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna taubat tajubbu ma qablah. Sungguh tobat itu menghapuskan apa yang sebelumnya, menghanguskan. Ini pertama sekali. Dengan bertobat hangus sebelumnya, artinya apapun yang kita lakukan sebelumnya berupa dosa dan maksiat, besar atau kecil, hangus. Iya. Kemudian ketika tobat menghanguskan sebelumnya, ini kan berarti sama juga dengan syirik yang amalan menduakan Allah dalam ibadah, menghanguskan semua sebelumnya, juga berupa kebaikan. Kalau tobat berupa keburukan, syirik berupa kebaikan, hangus. Sekarang muncul pertanyaan, apakah ketika hangus dengan syirik, kalau kita bertobat akan kembali? Iya, akan kembali lagi setelah kita bertobat? Dohir ayat hangus tidak kembali. Dohir ayat. Karena Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum, kalau kamu berbuat syirik menduakan Allah dengan sesuatu apapun, maka batal amalanmu, hangus amalan. Hangus amalan. Demikian pula firman Allah itu kepada Nabi, umum juga firman Allah lagi yang lain untuk kita semuanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka syirik, maka hangus seluruh yang mereka lakukan. Dengan ayat ini, dohir hangus. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Cuman ada satu hadis dari Nabi SAW. Orang baik sekali di masa jahiliyah. Ada seorang baik di masa jahiliyah. Dia meninggal. Ditanya oleh Aisyah, apakah tidak bermanfaat amalannya itu? Tidak bermanfaat amalannya itu. Karena dia adalah orang bagus di jahiliyah. Kata Nabi, tidak. Karena dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Tidak masuk Islam. Berarti dipahami dari sini, kalau seandainya dia bersyahadat sebelum meninggal, bermanfaat amalan yang dia lakukan tadi. Seandainya dia bersyahadat sebelum meninggal, maka amalan yang dia lakukan sebelum Islam bermanfaat. Bermanfaat. Dengan hadis ini maka muncullah
perkataan para ulama kita, kebaikan akan bermanfaat yang pernah dilakukan sebelum Islam. Dalam artian kembali itu amalan dinilai pahala, Oleh karena itu Khadijah ketika Nabi SAW khawatir tentang dirinya waktu belum diangkat menjadi Nabi, kan Nabi seperti orang sakit langsung karena pertama kali menerima wahyu. Khadijah bilang ke Nabi, Allah tidak akan menelantarkan kamu, menyambut silaturahmi, kamu membantu yang tidak mampu, kamu menolong yang lemah, kamu silaturahmi, kamu menjaga hubungan dengan sesama, disebutkan. Kamu memuliakan tamu, disebutkan. Yang dia belum lakukan sebelumnya, itu menunjukkan berguna. Semua ini bisa dikompromikan. Ia yang tadi terhapus dikompromikan jika tidak bertobat. Nah, itu jadinya terhapus amalan kebaikannya dengan syirik seluruhnya jika dia meninggal di atas syirik. Jika dia meninggal di atas syirik, karena orang yang meninggal di atas syirik itu akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dilihat. Man amila amalan, kata Allah dalam hadits qudsi, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja melakukan sebuah amalan yang dia duakan saya dalam amalan itu, saya tinggalkan dan setinggalkan dan dia dan sekutunya. Ini kompromi yang sangat bagus karena memang kelihatannya batal semuanya hangus, yang bertobat kembali lagi dari nol. Dan ada juga ayat atau hadis yang mengesankan, mengisyaratkan bahwa itu bagian tidak bertobat. Hangus semua bagian tidak bertobat. Adapun bagian bertobat adalah kembali amalan baiknya. Wallah. Silakan. Biasa kita dengar bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal ibadahnya. Apa maksud kalimat ini dan apa makna dibalik? Baik, itu sebenarnya tidak ada memang pertentangan. Bahwa memang murni kita masuk surga karena kebaikan dari Allah. Karena kalau kita lihat amalan kita dengan nilai yang Allah berikan kepada kita berupa surga, tidak ada apa-apanya. Berarti memang murni kita masuk surga karena Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Terus kalau begitu kenapa kita beramal? Amalan itu Pak sebab masuk surga, bukan karena dia masuk surga. Allah menjadikan segala sesuatu pada sebabnya. Sebab masuk surga beramal. Cuman apakah karena amalan itu murni yang memasukkan kita ke dalam surga? Enggak. Harus ada kehendak Allah. Walau syi'na la rafa'nahu. Jika kami berkehendak, kata Allah, kami akan mengangkatnya. Artinya kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak akan terangkat. Berarti ini sebab tidak berdiri sendiri. Sebab tidak berdiri sendiri. Sebab itu harus bergandengan dengan rahmat Allah. Kalau kita masih bingung, kita sudah menikah. Sudah menikah. Berapa anak? 3. Apakah kalau ada orang menikah melakukan sebab pasti punya anak seperti bapak? Dan kalau ada orang menikah pasti dia punya anak seperti bapak 3. Belum tentu. Jika Allah kehendaki, baru punya anak. Jadi dia dapat anak itu karena rahmat dari Allah. Begitu Pak. Jadi menikah ini sebab. Setelah menikah, kalau kita juga tidak mendatangi istri, tidak jadi tamu. Ini kan begitu Pak. Walaupun kita datangi 24 jam, jika Allah tidak kehendaki, tidak jadi juga. Kan begitu Pak. Artinya itu sebab tidak berdiri sendiri.
Sebab itu akan jadi kalau Allah kehendaki. Hebat ya? Mungkin dipahami. Ada lagi? Silakan. Sungguh-sungguh dimaksud itu harus betul-betul misalnya kalau 2 rakaat kita sudah dilakukan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu yang Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Yang Nabi katakan di hadis Bukhari Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya. Misal, kita tidak mampu kecuali witir, itu saja. Misal, kita tidak mampu kecuali duduk, duduk saja. Kita tidak mampu kecuali berbaring, berbaring saja. Itu maksud. Bersungguh-sungguh semampunya. Begitu. Yang kita mampu. Yang kita mampu, kita bersungguh-sungguh di situ. Kita bersungguh-sungguh di situ. Situ Allah. Dan lagi. Masih ada waktu? Silakan. Bagaimana kita bisa mengalami Wah, sudah bunyi Pak ya? Iya. Surga di dunia ini, surganya kita di dunia ini adalah beribadah, melakukan perintah, dan meninggalkan larangan. Misal gini, sebagai contoh kata, penduduk surga akan dipakaikan sutra. Pakaian terbuat dari sutra. Siapa yang tidak pakai di dunia ini, dia akan pakai di surga. Karena yang pakai sutra di dunia ini tidak akan pakai sutra di akhirat. Karena sutra dilarang untuk laki-laki. Kecuali sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Boleh. Tapi lebih dari ini tidak boleh. Boleh sutra laki-laki ya, kalau perempuan boleh semuanya. Cuman gini. Jadi nikmat surga itu kita akan dapat kalau kita menahan nikmat dunia. Itulah kenikmatan kita. Kita pergi sholat, berarti surga. Kita berzakat, kita bersedekah, kita berhaji, kita berumrah, surga. Itulah kenikmatan. Nikmat bisa beribadah, maka kita akan mendapatkan nikmat di akhirat berupa surga. Itulah istirahatnya mukmin. Jadi istirahat mukmin di dunia ini sholat. Itu seperti contoh Nabi. Ketika masuk waktu sholat, kata Nabi kepada Bilal, "Arihna ya Bilal." Buat kami beristirahat, wahai Bilal. Dengan kita beristirahat, sholat, itulah surga nanti di akhir. Wallah, kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini. Apa yang benarnya semata dari Allah, yang kurangnya itu karena kekurangan kami dan dari syaitan. Kami mohon maaf dari hal tersebut, dan kami tidak lupa bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus masjid, ketua takmir masjid atas izinnya untuk kami duduk di tempat ini. Tanpa ada izin tentunya kami tidak bisa datang dan mengisi di waktu ini. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan dan pahala di sisi